Uhud, apa yang dibaca beliau? Ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ahlad diyar. Minal muslimina. Minal muslimina. Wal mu'minina. Wal mu'minina. Wa inna. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Bikum. Lalahiqun. Lalahikum. Nas'alullaha. Nas'alullaha. Lana. Lana. Walakum. Walakum. Al-afiyah. Al-afiyah. Ini tambahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Warahmatullah. Warahmatullah. Wabarakatuh. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya sayyida syuhada. Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Hanzalah Ya Hamzah bin Abi Amir. bin Abi Amir. Warahmatullah. Warahmatullah. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan Khairan. min ummati Min ummati Muhammadin Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, suara saya terdengar belakang? Ibu Bapak yang Allah muliakan, 7 Syawal habis lebaran muslimin berperang. Nabi tidak mudik. Kita mudik. Nabi berperang ke sini 7 Syawal. Beliau hanya 1000 dari jantung Madinah. Di tengah perjalanan menuju Uhud, 300 munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Istilah munafik itu muncul di kota Madinah, Ibu Bapak. Muncul. Di fase Mekah tidak ada istilah munafik. Istilah munafik itu muncul sehingga di dalam surah Al-Munafiqun. Ya. Muncul di Madinah. Ketika Rasulullah bergerak dari Nabawi itu bersama 1000 muslimin, di tengah jalan 300 orang diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Abdullah kepada sahabat-sahabat yang lain ya? Apa pentingnya kita dengan Muhammad? Begitu. Nanti enak Muhammad. Kalau kita mati, apa yang kita dapat? Ya kan? Kita ke Uhud ini bawa nyawa. Jadi Abdullah bin Ubay ini memprovokasi muslimin yang lain. Sehingga 300 orang terpengaruhi. Iya ya, apa kepentingan kita untuk Muhammad ini jadi pejabat? Tidak, gitu kan? Jadi dikayakan oleh Muhammad? Tidak. Justru kita dibawa nyawa, gitu kan? Terpengaruh 300 orang, balik kanan, sisa 700 orang. Sedangkan menunggu kafir Quraisy di Battle Uhud ini berapa? 3000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian brigade pasukan berkuda di sisi kanan Khalid bin Al-Walid, masih musyrik saat itu. Yang ketiga, brigade pasukan berkuda di sisi kiri yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, masih musyrik juga. Nanti mereka masuk Islam. Ibu bapak yang Allah muliakan, menarik. Saat di Badar, Khalid ini tidak ikut perang di Badar, menangkan muslimin. Begitu Khalid ini mendengar, wah hebat juga ini muslimin, oke lah, saya ikut perang. Tapi di pasukan musyrikin datang dengan 3000 pasukan. Ibu bapak yang Allah muliakan, bergerak Rasul dari pertengahan setelah bersisa 700 muslimin saja. Beliau hanya berpesan, ketika di Badar, Nabi itu menguasai titik-titik logistik air, sumur-sumur Badar. Mudah-mudahan di umrah berikutnya ada kesempatan sirah nabawiyah bisa ke Badar. Amin ya rabbal alamin. Menguasai titik-titik sumur, menanglah muslimin. Nabi dibimbing oleh Allah untuk menguasai titik-titik ketinggian, yaitu apa? Jabal Ainain, atau Jabal Kemana, atau Jabal Rumat, atau Jabal Sniper. Nah itu yang lagi dinaikin itu. Dan sebenarnya tidak ada kesunahan untuk naik ke atas, tidak ada ya, tidak. Yang sunnah itu di sini, salam tadi ya. Ibu bapak yang Allah muliakan, Nabi strateginya apa? Kepada pasukan pemanah 50 ini, para sahabat dipimpin oleh Abdullah bin Jubair An-Nu'man. Kepada pasukan pemanah ini ya, diinstruksikan, 50 pasukan pemanah, kalian lindungi kami, kata Nabi. Lindungi punggung-punggung kami, karena battle-nya ini areanya. Ini persis area perang semua ini. Ya, kalau masjid ini ibu bapak namanya Masjid Sayyidus Syuhada. Diberdirikan oleh pemerintah Saudi oleh Raja Salman tahun 1438 Hijriah, 8 tahun yang lalu.
Ya, sehingga yang pernah berhaji 2010, 2013 belum ada. Ya, belum ada ini. Ini berdiri 1438 Hijriah. Ya. Dan masjid terbesar di Madinah setelah Masjid Nabawi ini. Masjidnya ini. Ibu bapak yang Allah muliakan. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Jubair An-Nu'man, kalian lindungi punggung kami. Kalian tidak boleh beranjak dari bukit ini kecuali aku sudah mengatakan kalian turun. Apapun yang terjadi, kami kalah, kami menang, lindungi punggung-punggung kami. Ya, kata Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pemanah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Ya. Brigade pemanah di sana sudah siap. Ya. Terus kemudian pasukan muslimin bersiap dan terjadilah baku hantam peperangan yang saat itu muslimin dengan mudahnya atas pertolongan Allah wa ma romaita idromallah, dan tidaklah kamu melemparnya kecuali Allah yang melemparkan. Ya, ibu bapak yang Allah muliakan, saat itu muslimin sudah dengan mudahnya menang. Tapi ini hebatnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dia matanya itu tidak jauh dari Jabal Ruman. Oh, ini kekuatan muslimin. Khalid bin Walid. Oh, ini begitu muslimin dari atas itu, pasukan pemanah turun 40 orang, sisa 10. Mereka, kata Abdullah bin Jubair, wahai pasukan pemanah, ingatlah pesan Nabi SAW. Nih, jadi kalau sebagai orang beriman kita ngeyel dengan Rasulullah, celaka ibu bapak, celaka Allah. Kata Abdullah bin Jubair, dengar pesan Rasul SAW, kita tidak boleh beranjak dari tempat ini apapun keadaannya. Oh, kata mereka nih, karena 40 mau turun, itu mereka sudah meninggalkan lokasi perang ini. Mereka yang ditinggalkan itu apa? Tombak, pedang, terus Iron Man, apa sih namanya? Tameng ya. Tameng ditinggalin. Itu yang dimaksud harta rampasan perang itu senjata perang, ibu bapak, bukan fulus, bukan emas, bukan perak. Karena apa? Dulu muslimin senjata perang ini mahal di Madinah. Yang memproduksi siapa? Yahudi, memang dari dulu. Iya, ya, orang-orang Yahudi kan masih tinggal di sini sebelum diusir nanti setelah perang Khandaq, baru diusir oleh Nabi SAW. Karena muslimin senjata perangnya terbatas dengan saat perang Uhud. Pasukan pemanah ini 40, inisiatifnya apa? Yuk kita amanin peralatan perang itu yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi bukan emas, bukan ghanimah yang mewah, senjata perang dikumpulin. Tapi Abdullah bin Jubair bilang jangan turun. Ingat pesan Nabi SAW sampai Nabi mengirimkan utusannya agar kita boleh turun. Jangan terus, tapi pada turun 40 pasukan ini. Nah, begitu 40 pasukan ini turun, pasukan Quraisy kan sudah ngibrit kemana-mana. Khalid berteriak, wahai pasukan Quraisy, kita hantam pasukan muslim ini dari arah belakang Jabal Rumah. Dihantam ibu bapak, sampai pemimpin pasukan pemanah tadi Abdullah bin Jubair bin Nu'man itu wafat. Bayangkan, padahal beliau ada di atas, bertahan, wafat beliau. Ya, ibu bapak yang Allah muliakan, mengenasnya sekali. Bahkan Nabi SAW giginya patah, yang sesungguhnya semalam sebelum berperang itu beliau bermimpi patah, gigi patah itu takwil mimpi ya. Di dalam Imam Ibnu Sirin membuat kitab namanya takwil mimpi ya, melihat ular apa maknanya itu aja, melihat kalajengking apa gitu, gigi patah, oh ada yang meninggal, rupanya apa, paman beliau akan wafat esok hari, yaitu Hamzah. Disiapkan apa? Oleh Wahsy bin Harb, tombak Habasyi. Beliau punya tombak segini panjangnya nih. Ya. Tombak Habasyah. Ya. Jadi Wahsy ini saat di Mekah beliau dijanjikan oleh Hindun binti Utbah, Wahsy, kalau kamu bisa ngebunuh Hamzah, saya bebaskan kamu. Kalau saya kasih emas Anda, cukup kamu bunuh Hamzah. Kenapa? Hindun binti Utbah ini dendam dengan Hamzah. Saat perang Badar, ayahnya Hindun, pamannya, adiknya itu tewas di tangan Hamzah. Dendam kesumat. Kamu cukup perang Uhud, tembak Wahsy, bunuh Wahsy. Disiapin tombaknya itu, tombak Habasyah, tombak Afrika ya, wah ya. Itu Wahsy. Begitu Hamzah lengah, beliau itu
Di dalam hadis Bukhari, Wahsy bercerita setelah masuk Islam saat perang Uhud, saya itu memperhatikan mana Hamzah dari balik batu. Di sini banyak batu, balik batu. Begitu Hamzah lengah, ibu bapak masuk ke dalam ini, tembus belakang, tersungkur Hamzah. Ketika tersungkur, Hindun mendekat, dirobek jantungnya, diambil jantungnya, dilumatkan hatinya ini, dendam kesumat dari Hindun, dikunyah dan dilepaskan kembali. Jadi ibu bapak yang Allah muliakan, orang-orang Arab dahulu saking dendamnya itu begitu, sampai memutilasi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dimutilasi. Ketika selesai perang ini, ya, kita fokus ke Hamzah, Nabi melihat jenazah Hamzah dimutilasi. Ya. Nabi SAW di antara peristiwa sedih beliau, ya, selain Amul Huzn di tahun 10 kenabian, wafat Abu Thalib pamannya, wafat istrinya Khadijah, peristiwa mengenaskan dan sedih bagi Nabi, peristiwa Uhud, wafat Hamzah yang selama ini melindunginya, dirobek hatinya. Hingga Nabi tidak pernah melupakan peristiwa itu. Saat Wahsy masuk Islam, saat Hindun binti Utbah masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah di Mekah, saat Fathu Mekah masuk Islam, mereka menghadap ke Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi Muhammad apa? Kepada Wahsy dan Hindun, pergilah kalian dari hadapanku. Ya, pergi kalian dari hadapanku. Maksudnya apa? Nabi tidak melupakan peristiwa Hamzah. Nabi bukan dendam. Nabi menyimpan kesedihan. Ya, silakan kalian pergi dari hadapanku. Kenapa? Karena kalau melihat berdua ini, saya ini muak, dalam artian kita itu gitu ya, bahasa Betawinya ya. Begitu ya. Pergi kalian dari hadapanku. Ibu bapak tahu, dari situ Wahsy menyesal, seumur hidup menyesal, walaupun dia masuk Islam, karena sudah keterlaluan. Dan ketika dia sudah masuk Islam, ketika Rasulullah wafat, lalu Abu Bakar menjadi pemimpin, Wahsy ingin menebus kesalahannya. Saat perang Yamamah, Wahsy ini membunuh nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, dengan tombak Habasyinya. Sehingga kata Wahsy, dengan tombak Habasyiku ini aku membunuh semulia-mulia manusia, Hamzah, pemimpin para syuhada. Dengan tombakku ini juga aku membunuh seburuk-buruk manusia, yaitu Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Ibu bapak yang Allah muliakan, selain Hamzah yang menjadi syuhada sehingga digelari penghulu syuhada, wafat juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini delegasi pertama yang diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah ini dari Mekah. Mus'ab bin Umair ini, ibu bapak, orang Mekah, anak muda, tampan, wangi, parlente, itulah Mus'ab. Pokoknya cewek manapun melipir dia. Saking beliau ini tampan dan cerdas, ya, parfumnya pun tercium. Wah, ini parfumnya Mus'ab bin Umair. Iya, subhanallah. Ya, tapi diutus oleh Nabi ke sini, sehingga Mus'ab bin Umair itu sampai bajunya ini tambal sulam. Udah nggak ada lagi kekayaan yang dia miliki. Hingga ikut perang di sini. Panji umat Islam saat perang Uhud itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair, panjinya. Hingga wafat Mus'ab bin Umair itu dengan baju yang ada, dengan darah-darah yang basah, dikuburkanlah syuhada Uhud, termasuk Mus'ab bin Umair ini. Hingga kain kafan yang menutupinya ini, kalau ke kepala, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Bukan hanya Mus'ab bin Umair yang syahid, berikutnya ada Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah ini, ya kan, perang ini ya terjadi 7 Syawal, sehari sebelumnya 6 Syawal itu menikah. Sehingga di dalam fikih itu, di antara sunnah menikah itu di bulan Syawal, ya, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin, ya kan. Iya, itu memang di dalam fikih ada, ya, menikah. Tapi Hanzalah ini sehari sebelum esok perang, sehari sebelumnya menikah dengan gadis Madinah. Begitu menikah, kan esoknya ada seruan jihad dari Rasul. Pengantin baru, apa yang dikatakan oleh istrinya?
suamiku, pergilah dengan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak saat pengantin baru saya nggak yakin seperti itu. Papa, mas di sini aja. Malam pertama. Ini tidak, istrinya. Jemputlah panggilan Rasul. Kalau engkau tiada, aku siap menantimu di surga nanti. Subhanallah. Tapi kalau engkau Allah diberikan hidup untukmu, kita melanjutkan hidup rumah tangga. Begitu. Istrinya meyakin, pergilah dengan panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi Hanzalah itu ibu bapak ke medan jihad ini bertempur hingga wafat, hingga kata Nabi melihat kan jenazahnya dijejer 70 ini. Ini siapa? Fulan. Berapa juz hafalan Qur'annya? Begitu. Ini siapa? Kalau Hamzah udah terdeteksi karena dirobek. Ya. Ini Hanzalah bin Amir. Ya, kata Nabi SAW, ya, ghasilul malaika, dia dimandikan oleh malaikat. Ya, para sahabat kaget, kenapa ya Rasul? Tanya kepada istrinya. Ya, rumahnya apa? Kemarin itu pengantin baru, maaf, ibadah suami istri, tapi lupa mandi. Lupa mandi. Jadi dimandiin oleh malaikat. Hanzalah bin Amir. Subhanallah. Berikutnya siapa? Abu Dujana. Abu Dujana ini diantara sahabat yang melindungi Rasul saat tersudut Nabi SAW di perang Uhud ini. Ya, hingga Nabi gigi serinya patah, jirah perangnya menusuk ke pipi Nabi SAW, robek, ya, berdarah pelipis Nabi SAW. Ya, Abu Dujana diantaranya. Ibu bapak yang Allah muliakan, hingga 70 syuhada ini dijajarkan dan dikuburkan di sini, diperintahkan oleh Nabi. Tadinya mau dikuburin di Baqi, jangan, biarkan di sini. Lalu mengaduklah para sahabat barzahnya, kuburnya. Lalu Nabi memerintahkan kuburkan yang paling banyak hafalan Qur'annya duluan. Ya. Jadi Nabi untuk Uhud ini selain syuhada Uhud, mereka syahid, dikuburkan yang pertama kali itu yang banyak hafalan Qur'annya. Ya, jadi ibu bapak-bapak yang kalau ikut perang Uhud dulu, yang hafalan Qur'an sedikit terakhir. Ya, terakhir memang disuruh Nabi. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dia berjihad, dia syahid, dia banyak hafalan Quran. Ibu bapak yang Allah muliakan, 70 syuhada Uhud jadi saksi. Mereka dijamin oleh Allah surga. Bahkan di tahun 60-an Hijriah pernah banjir bandang di Madinah, ibu bapak. Pernah banjir bandang. Itu terapung jenazah Uhud itu. Mewangi kasturi, mewangi, jenazahnya masih pada utuh. Dan pada hari ini, setiap hari syuhada Uhud ini menjadi bukti mereka dijamin surga oleh Allah. Bagaimana tidak setiap hari, setiap saat umroh, haji mereka dikunjungi, didoakan oleh kita, didoakan oleh para ziarah, ya, dijamin oleh surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Agar kita mengambil ibrah bahwasanya kita dengan Islam tinggal mengamalkan, tidak pakai perang, tidak pakai berdarah, tidak pakai nyawa melayang. Menjadi renungan kita, sudah di manakah kita berperang untuk Islam, kejayaan Islam pada hari ini dan seterusnya. Semoga berfaedah. Silakan bagi yang